Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Akhlak. Ada dua pendekatan untuk mendefinisikan akhlak, yaitu pendekatan linguistik kebahasaan, dan pendekatan terminologi peristilahan. Akhlak berasal dari bahasa Arab yakni hulukun yang menurut logat diartikan, budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Kalimat tersebut mengandung segi-segi persesuaian dengan perkataan halakun yang berarti kejadian, serta erat hubungan dengan halik yang berarti pencipta dan makhluk yang berarti diciptakan. Perumusan pengertian akhlak timbul sebagai media yang memungkinkan adanya hubungan baik antara halik dengan makhluk dan antara makhluk dengan makhluk. Sedangkan secara terminologi akhlak suatu keinginan yang ada di dalam jiwa yang akan dilakukan dengan perbuatan tanpa intervensi akal pikiran. Menurut Al-Ghazali, akhlak adalah sifat yang melekat dalam jiwa seseorang yang menjadikan ia dengan mudah tanpa banyak pertimbangan lagi. Sedangkan sebagian ulama yang lain mengatakan akhlak itu adalah suatu sifat yang tertanam di dalam jiwa seseorang dan sifat itu akan timbul di setiap ia bertindak tanpa merasa sulit, timbul dengan mudah karena sudah menjadi budaya sehari-hari. Seperti itulah dijelaskan oleh Ahmadi, Abu dan Nur Salimi. Dasar-dasar Pendidikan Agama Islam, Jakarta, Bumi Angkasa, 1994. Masuk ke iman. Menurut bahasa iman berarti pembenaran hati. Sedangkan menurut istilah, iman adalah membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan dan mengamalkan dengan anggota badan. Iman adalah mengikrarkan dengan lisan, maksudnya mengucapkan dua kalimat syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, serta mengamalkan konsekuensinya. Iman adalah mengamalkan dengan anggota badan, maksudnya hati mengamalkan dalam bentuk keyakinan, lisan mengamalkan dalam bentuk perkataan, sedangkan anggota badan mengamalkannya dalam bentuk ibadah-ibadah sesuai dengan fungsinya. Amalan-amalan hati mencakup 24 perkara yang berisikan keyakinan, akidah, dan niat. Di antaranya adalah rukun iman yang 6, mencintai Allah, cinta dan benci karena Allah, taubat, syukur, tawakal, tidak suka marah, tidak dengki, ikhlas dan seterusnya. Amalan-amalan lisan mencakup 7 perkara, yaitu melafazkan kalimat tauhid, membaca Al-Quran, mempelajari ilmu agama, mengajarkan ilmu agama, doa, zikir, menjauhi perkataan sia-sia. Seperti itulah dijelaskan oleh Ghazalba, Sidi. Asas Agama Islam, Bulan Bintang, 1975. Masuk ke Ihsan. Nabi Muhammad menjelaskan tentang agama dalam satu kalimat yang sangat singkat, yakni ad-din al-muamalah. Agama adalah interaksi. Interaksi yang dimaksud di sini adalah hubungan timbal balik antara manusia dengan Tuhannya. Islam datang membawa ajaran yang mengarahkan manusia memperbaiki hubungan antara semua pihak. Ihsan berarti baik atau berbuat baik. Menurut istilah ihsan adalah keadaan seseorang dalam beribadat kepada Allah seakan-akan dia melihat Allah dengan mata hatinya, seperti itulah dijelaskan oleh Hamidullah Muhammad. Pengantar Studi Islam, Jakarta, Bulan Bintang, 1974. Jika tidak melihatnya, maka dia yakin bahwa sesungguhnya Allah senantiasa melihatnya. Dengan kata lain, ihsan berarti suasana hati dan perilaku seseorang untuk senantiasa merasa dekat dengan Allah, sehingga tindakannya, perilakunya, sesuai dengan aturan dan urgen Allah. Ihsan berarti baik atau berbuat baik. Menurut istilah ihsan adalah keadaan seseorang dalam beribadat kepada Allah seakan-akan dia melihat Allah dengan mata hatinya. Jika tidak melihatnya, maka dia yakin bahwa sesungguhnya Allah senantiasa melihatnya. Dengan kata lain, ihsan berarti suasana hati dan perilaku seseorang untuk senantiasa merasa dekat dengan Allah, sehingga tindakannya, perilakunya, sesuai dengan aturan dan urgen Allah. Sekarang masuk ke hubungan akhlak dengan iman dan ihsan. Hubungan akhlak dengan iman dan ihsan walaupun berbeda tetapi sangat erat kaitannya. Iman kepada Allah bukan hanya membenarkan dengan yakin akan adanya Allah, mengakui keesannya dan patuh melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, tetapi juga harus diikuti dengan mencontoh sifat-sifat Allah menurut kadar kesanggupan manusia. Jika Allah bersifat kasih sayang maka manusia juga harus mengikutinya, dan sebagainya. Akhlak dan iman adalah dua perkara yang perlu kita miliki.
Sebagai seorang muslim, kita haruslah mengetahui bahwa terdapat hubungan di antara akhlak dan iman. Akhlak yang baik menurut pandangan Islam haruslah berpijak pada keimanan. Iman tidak cukup sekadar disimpan di dalam hati, melainkan harus dilahirkan dalam perbuatan yang nyata dan dalam bentuk amal soleh atau tingkah laku yang baik. Jika iman melahirkan amal soleh, barulah dikatakan iman itu sempurna karena dapat direalisasikan, seperti itulah dijelaskan oleh Ratomi, Moh. Abdai petik terbalik, bimbingan untuk mencapai Mu petik terbalik Min. Bandung, Diponegoro, 1975. Jelaslah bahwa akhlak adalah mata rantai kepada keimanan. Sebagai contoh, sifat malu dalam membuat kejahatan adalah satu daripada akhlakul mahmudah. Dalam hadis Nabi ada menegaskan bahwa malu itu adalah cabang daripada keimanan. Sebaliknya, akhlak yang dipandang buruk adalah akhlak yang menyalahi prinsip-prinsip keimanan. Seterusnya sekalipun sesuatu perbuatan pada lahirnya baik, tetapi titik tolaknya bukan karena iman, maka perbuatan itu tidak dapat penilaian di sisi Allah. Hubungan antara akhlak dan iman tercermin dalam pernyataan Rasulullah yang diriwayatkan dari Abu Hurairah R.A. yang berbunyi, orang mukmin yang sempurna imannya ialah yang terbaik budi pekertinya, akhlak riwayat Al-Tirmizi. Selain itu, akhlak dan iman mempunyai hubungannya yang lain. Kita dapat lihat hubungan itu berdasarkan motivasi iman itu sendiri, tindakan dan pekerjaan manusia selalu didorong oleh suatu motivasi tertentu. Motivasi itu ada bermacam-macam, ada yang karena kepentingan kekayaan, ingin masyhur namanya dan sebagainya. Adapun dalam pandangan Islam, maka yang menjadi pendorong paling dalam dan paling kuat untuk melakukan sesuatu amal perbuatan yang baik, adalah akidah, iman yang tersemat dalam hati. Iman itulah yang membuat seseorang muslim ikhlas hendak bekerja keras bahkan rela berkorban. Iman itulah sebagai motivasi dalam pribadinya yang membuatkan seseorang tidak boleh diam daripada melakukan kegiatan kebajikan dan amal soleh. Jika motor iman itu bergerak, maka keluarlah produknya berupa amal soleh dan akhlakul karimah. Dengan demikian hanya daripada jiwa yang dihayati iman dapat diharapkan memancarkan kebaikan dan kebajikan yang sebenarnya. Kebaikan yang lahir tanpa bersumberkan keimanan, adalah kebaikan yang tidak mendapat penilaian di sisi Allah SWT. Daripada rukun iman yang 6, 2 daripadanya adalah kepercayaan kepada Allah dan kepercayaan kepada hari akhirat. Dua rukun iman ini menjadi asas dan teras yang membezakan antara Islam dan akhlak-akhlak lainnya serta dengan sendirinya membezakan kesannya kepada akhlak. Keimanan kepada kedua-dua hakikat ini memberikan kesan yang positif. Sebaliknya kepercayaan kepada yang lain atau penafian kepada kedua-dua hakikat tersebut memberikan kesan yang negatif. Hubungan yang lazim antara keimanan kepada Allah dan hari akhirat dengan keberkesanannya membentuk akhlak yang baik atau sebaliknya, jika tidak beriman dengan dua hakikat tadi dengan keberkesanannya membentuk akhlak yang jahat dan buruk. Orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat akan dikesani dengan sifat-sifat Allah yang termahal dan tertinggi yang akan mengesani pula berbagai perlakuan dan kegiatan hidupnya. Perlakuan dan kegiatan yang dikesani oleh sifat tinggi dan mulia ini adalah perlakuan dan kegiatan yang bernilai baik. Nilai kebaikan ini akan semakin meningkat dengan meningkatnya kesadaran kepada nilai pembalasan di hari akhirat sebagai tempat dan masa kehidupan insan yang hakiki. Demikian juga sebaliknya, orang yang tidak beriman dengan Allah tetapi beriman dengan Tuhan yang batil dan palsu atau yang menepikan langsung konsep ketuhanan sudah tentu dikesani oleh sifat yang batil dan palsu yang berikutnya akan menyesali perlakuan dan kegiatan dalam hidupnya, lebih-lebih lagi yang langsung tidak mengakui pembalasan di atas perlakuan akan kegiatannya. Bab 3. Kesimpulan. Hubungan akhlak dengan iman dan ihsan walaupun berbeda tetapi sangat erat kaitannya. Iman kepada Allah bukan hanya membenarkan dengan yakin akan adanya Allah, mengakui keesannya dan patuh melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, tetapi juga harus diikuti dengan mencontoh sifat-sifat Allah menurut kadar kesanggupan manusia. Jika Allah bersifat kasih sayang maka manusia juga harus mengikutinya. DCB. Indikator orang yang mempunyai derajat iman yang tinggi, sebagaimana ditemukan dalam Al-Qur'an petik terbalik An, adalah sebagai berikut. 1. Istiqomah konskun dalam pendirian tapi bijaksana. 2. Senang berbuat baik. 3. Memenuhi amanat dan adil. 4. Berat hati bila orang susah dan kasih akan orang mukmin. 5. Kreatif dan tawakal. 6. Kompetitif. 7. Estetik.
Profesional. 8. Profesional, harmonis. 9. Disiplin waktu. 10. Produktif, mampu. Daftar pustaka. 1. Ahmadi, Abu dan Nur Salimi. Dasar-dasar pendidikan agama Islam. Jakarta, Bumi Angkasa. 1994. 2. Ghazalba, Sidi. Asas Agama Islam. Bulan Bintang. 1975. 3. Hamidullah, Muhammad. Pengantar Studi Islam. Jakarta, Bulan Bintang. 1974. 4. Ratomi, Moh. Abdai Petik Terbalik. Bimbingan untuk mencapai Mu Petik Terbalik Min. Bandung, Diponegoro. 1975. 5. Yamunu. Al-Qur Petik Terbalik An dan Terjemah. Jakarta, Menara Kudus. 1970. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Semoga kita masuk surga. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Terima kasih banyak. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Salam damai. Terima kasih. Semoga kita baik-baik saja. Mohon maaf. Terima kasih. Semoga kita baik-baik saja. Mohon maaf.